Budi adalah direktur sebuah perusahaan yang telah bekerja selama 12 tahun. Gajinya besar, di atas 100 juta per bulan. Dia pikir tak ada karir yang lebih baik lagi dari apa yang dia kerjakan sekarang. Punya rumah dan 2 mobil. Anak-anaknya sekolah di sekolah terbaik di kota. Tiap weekend pergi jalan-jalan sekeluarga, shopping, makan di restoran yang enak, dan setiap tahun bisa berlibur 2 kali ke luar negeri. Wow, kehidupan yang nyaman sekali. Tiba-tiba krisis melanda. Perusahaan tempat dia bekerja bangkrut dan Budi kehilangan pekerjaan. Dunia terasa gelap. Karir yang dia bangga-banggakan selama ini lenyap seketika. Yang menjadi masalah, selama ini Budi tidak pernah berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Dia pun tak memiliki dana investasi ataupun aset. Budi berpikir, tenanglah, bulan depan bakal terima 100-an juta lagi kok. Gak semua orang harus jadi pengusaha. Jadi karyawan seperti saya juga bisa kaya dan hidup enak. Benar kata pepatah ini. The enemy of great life is a good life. Dia tak menyangka bakal terjadi krisis seperti ini. Padahal tabungan yang dia miliki hanya bisa bertahan 3 bulan saja dan dia tidak punya penghasilan lain sama sekali. Apakah kamu punya teman yang mengalami hal yang sama seperti Budi? Kita harus sadari satu hal. Kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia ataupun kesehatan. Ada krisis atau tidak, kita pasti akan berhenti bekerja. Entah karena sudah tua dan dipensiunkan, atau karena sakit dan tak sanggup bekerja lagi. Jika tidak mempersiapkan backup income sejak dini, tamatlah riwayat kita. Budi bertemu dengan teman lamanya bernama Jason, pengusaha sukses yang saat krisis malah bisnisnya berkembang pesat. Jason memberi nasihat, bangunlah bisnis di saat kamu lagi gak butuh. Karena saat butuh seperti ini, kamu sudah punya backup income. Sebenarnya ya Bud, waktu terbaik untuk memulai bisnis adalah beberapa tahun yang lalu. Tapi jangan khawatir, waktu terbaik kedua adalah saat ini. Gak ada kata terlambat. Dari pengalaman Budi, kita belajar bahwa penghasilan yang besar saja tidak cukup jika itu sangat bergantung kepada pekerjaan kita. Sekali kita berhenti bekerja, penghasilan pun ikut berhenti. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada konsep yang lebih baik? Perhatikan ini. Kerja untuk membangun aset produktif untuk mendapatkan income. Saat kita nggak bisa bekerja lagi, aset produktif ini akan memberikan passive income. Jadi, jika kamu punya kesempatan untuk memulai bisnis saat ini, pastikan bisnis yang kamu bangun bisa menjadi aset produktif yang memberikan passive income. Kamu harus punya goal beberapa tahun ke depan bisnis kamu sudah bisa jalan sendiri tanpa kamu. Ini namanya autopilot. Apa boleh buat? Krisis memaksa kita untuk berpikir panjang. Tidak cukup hanya sekedar penghasilan besar saja. Setuju? Tapi bagaimana caranya? Apakah ada bisnis yang autopilot? Jika kamu jeli, ada bisnis yang memiliki sistem yang dirancang untuk berkembang sendiri. Misalnya bisnis waralaba seperti Indomaret, Starbucks, McDonald, dan lain-lain. Tapi tenang, yang saya maksudkan bukan bisnis yang membutuhkan modal sebesar membuka kedai kopi Starbucks atau Indomaret. Tapi saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Saya seorang pegawai, saya ibu rumah tangga, saya mahasiswa. Apakah punya kesempatan untuk sukses berbisnis? Oh tentu. Video ini memberitahu Anda bahwa semua orang punya kesempatan untuk sukses berbisnis asalkan mereka diperkenalkan bisnis yang tepat dan berkolaborasi dengan tim yang memiliki sistem yang telah terbukti. Informasi yang akurat, ini yang Anda butuhkan. Ajak bertemu secara online ataupun offline dan berdiskusilah. Siapa tahu pertemuan kecil ini adalah awal yang bagus untuk karir bisnis Anda. So, good luck ya guys. Kita lihat ya, video tadi mengingatkan kepada kita-kita semua ya, termasuk saya pun gitu ya. Tapi saya bersyukur, saya tidak seperti si Budi tadi ya, sudah sampai di PHK baru ya ibaratnya setelah 12 tahun kerja, baru mulai membangun bisnis ya. Saya juga dulu awalnya seperti itu ya, saya bekerja ya seorang pegawai, lalu saya ketemu dengan Atomy ya di tahun 2018. Lalu saya bangun bisnis saya. Kenapa? Karena saya bangun bisnis pada saat saya belum butuh ya. Di tahun 18 saya belum butuh. Tapi saya meyakinkan yang seperti yang tadi video tadi ya, bahwa ada 2 hal yang pasti akan terjadi. Yang pertama adalah
pengeluaran kita tiap hari tambah mahal, Bapak Ibu ya. Nggak ada yang pengeluaran tambah menurun ya. Kedua juga penghasilan kita semakin menurun. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi ya. Jadi kalau pengeluaran naik, penghasilan turun, setiap akhir bulan akhirnya kita minus gitu ya. Nah, di situ waktu saya bertemu dengan Atomi, saya bertanya kepada diri saya ya, pengeluaran tiap tahun naik, nggak usah tiap tahun, tiap bulan naik. Dan penghasilan saya tiap tahun menurun gitu ya. Jadi saya harus melakukan sesuatu, yaitu membangun bisnis atau aset yang produktif, supaya suatu hari pas saya sudah tidak ada kerjaan lagi, entah itu saya di PHK atau saya tua menjadi pensiun gitu ya, saya sudah membangun bisnis atau aset produktif yang menghasilkan passive income ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tahun 2020 saya kan kena yang namanya dirumahkan ya, karena COVID, kita ingat ya, di tahun 2020. Ada yang masih ingat kan? Nggak lupa ya, walaupun sudah 3 tahun berlalu. Kita semua tahu banyak orang yang pekerjaannya hilang ya, termasuk saya dirumahkan berkurang 80%. Penghasilan saya turun drastis ya. Dan juga banyak real estate yang orang tadi jual beli rumah, itu nggak ada yang bisa jual beli rumah, nggak ada yang berani gitu ya, ketemu orang aja takut, kayak ketemu setan gitu. Restoran harus tutup ya. Jadi ini saya sedang mengingatkan apa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Mungkin Anda sudah enak sekarang, udah bisa terbang sana-sini ya, para wisata, makan sana-sini. Anda ingat, tahun 20 dunia ini kelam Bapak Ibu. Dunia ini sepertinya runtuh, nggak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Anda lihat, yang pilot-pilot pramugari nggak bisa terbang. Ingat kan? Saya ingat ceritanya ada pilot akhirnya jadi tukang flipping burger, jualan burger, ada yang jualan nasi goreng. Itu pilot loh ya, yang penghasilannya ratusan juta gitu. Nah, pemilik hotel pun banyak yang bangkrut karena nggak ada yang berani nginep di hotel. Pariwisata udah pasti ya. Waktu itu saya ke Bali ya tahun 19. Saya dengar dari cerita orang tuh banyak yang tahun berapa? 22, sorry. Nah, saya dengar orang jual tanah murah-murah ya, nggak laku. Jual mobil murah-murah karena nggak ada pariwisata gitu ya. Nah, Anda bayangkan bila ini terjadi lagi dengan kita gitu ya. Shopping mall juga banyak tutup, toko-toko yang baru buka bangkrut, toko besar bangkrut. Pendidikan Anda ingat, sekolah nggak ada yang berani buka, akhirnya semua online ya. Dan juga guru-guru banyak yang di PHK, taman hiburan apalagi banyak yang tutup. Nah, ini adalah peringatan buat kita semua, jangan terlena dengan keenakan, oh sekarang saya sudah beroperasi normal. Kalau sampai terjadi lagi, apakah kita sudah punya backup? Sudah punya rencana untuk bisa menghasilkan penghasilan walaupun kita tidak bekerja. Nah, ini fungsinya daripada bisnis preview ya. Lalu di tahun 2023 yang tahun ini saya baru cari ya, baru research, ternyata banyak PHK massal yang terjadi. Anda boleh cek ya. Ini saya ambil dari Detik dan CNN Indonesia. Ada beberapa bisnis besar ya, ya kayak Puma. Anda tahu kan sepatu Puma, lalu toko buku Gunung Agung, itu PHK massal Bapak Ibu. Gila-gilaan ya. Saya dengar malah toko Gunung Agung bangkrut apa ya. Nah, Anda bayangkan toko buku yang sudah dibangun puluhan tahun begitu ya, udah bergenerasi-generasi, bisa bangkrut dan mem-PHK massal gila-gilaan Bapak Ibu. Adidas, siapa yang nggak tahu Adidas ya, toko sepatu terbesar kayaknya di dunia setelah Nike ya. Dan juga Mr. DIY, do it yourself ya, Sayur Box, anak usaha kapal api, Syok Rumahan, GoTo, Bibit, dan ini daftarnya masih banyak lagi Bapak Ibu. Ini kan hanya perusahaan besar, belum perusahaan yang sedang-sedang sampai yang ke bawah, itu banyak sekali yang hanya harus bangkrut ya. Dan juga ini saya ambil dari Detik ya, lokasi Jawa Tengah, dunia teks 3.000-an pekerja dirumahkan dan mengarah kepada PHK, Agung Teks 2.000-an, karyawan PT Kabana 1.200, Pismatek 1.700, Sai Apparel ribuan PHK. Ini baru di Jawa Tengah, Jawa Barat, Pulau Mas, Adetex, Banten, Nikomas, Cinglu, dan lain sebagainya ya. Jadi kita jangan terlena dengan gaji kita yang ibaratnya, oh saya penghasilan 100 juta Pak Mike. Nah itu saya dulu ya, waktu saya belum di PHK, ingat ya tahun 20 saya dirumahkan, gaji saya tinggal 20%, akhirnya tahun 2022 saya di PHK. Nah saya bersyukur karena saya sudah ketemu Atomi di tahun 18. Saya sudah bangun bisnis pada saat saya belum butuh. Kalau saya baru bangun di tahun 2022, ya pada saat saya di PHK, itu udah nggak cukup Bapak Ibu. Saya udah nggak bisa lagi harus cari kerjaan yang baru ya, nggak ada habisnya. Akhirnya bisnis Atomi saya
nggak berkembang. Jadi kalau hari ini Anda ketemu dengan Atomy, ya terutama Anda sudah cinta dulu produknya ya. Kalau Anda belum pakai produk, pakai dulu. Jangan jalankan bisnisnya, pakai dulu sampai cinta. Kalau sudah cinta, baru jalankan bisnis ya. Baru tanya upline leader Anda, gimana cara jalanin bisnis sampai selesai. Atau tanya saya, gimana bisa menjadi orang yang sukses di Atomy ya. Jadi setelah saya jalankan dalam waktu kurang lebih ya 2,5 tahun, saya sudah nggak perlu ibaratnya ya mau kerja nggak kerja itu udah pilihan saya ya. Jadi jangan sampai kita terlena sekali lagi, walaupun hidup Anda sekarang enak-enak saja gitu, nyaman-nyaman saja ya, justru ada pepatah seperti ini. Kalau hidup Anda sulit ya, hidup Anda sulit sekarang, Anda harus kerja keras. Tapi kalau hidup Anda nyaman sekarang, Anda harus kerja lebih keras. Ya, kalau Anda nyaman, kerjalah lebih keras. Ya, karena Anda nggak tahu kapan Anda sudah bisa tidak bisa hidup nyaman lagi. Nah, apa itu Atomy? Saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Atomy merupakan global online supermarket ya. Jadi mudah saja, Atomy bukan yang Anda pikirkan selama ini, aduh ini money game, ini pyramid scheme, ini MLM dan lain sebagainya. Pikirkan hanya Atomy sebagai supermarket online yang global, yang sudah ada di lebih daripada 57 negara. Dan produknya itu, kenapa saya bilang supermarket? Kalau produknya hanya 1, 2, 10, 100, itu bukan supermarket. Yang namanya supermarket, produknya harus ratusan. Atomy ada 500 produk. Dari kepala sampai kaki, luar dan dalam, kita ada semua. Anda tinggal sebut. Pak Mike ada nggak yang buat gel rambut? Ada. Pak Mike ada nggak celana dalam? Ada. Ban pinggang, ada. Sepatu, ada. Apalagi yang nggak ada di Atomy? Semua ada, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Anda di Atomy, sudah punya ID Atomy, ya, pikirkan hanya Anda sebagai seorang pemilik supermarket online yang global. Ya, mudah kan? Jadi, Pak Mak, saya fungsinya ngapain? Ya, Anda kalau sebagai pemilik, sebagai seorang pemilik, Anda fungsinya ngapain? Membawa konsumer ke supermarket Anda. Semudah itu. Anda punya supermarket, nggak mungkin Anda cuma duduk di rumah, ya, kecuali ada pegawai yang menjalankan supermarket Anda. Kalau Anda nggak punya pegawai, Anda sudah pasti Anda panggil orang-orang, ayo Bu, masuk Bu, lihat-lihat, ayo kok, ayo Ci, lihat-lihat, saya ada sabun, ada sikat gigi, ya, odol, sampo, sabun pencuci baju. Ibu butuhnya apa? Kita ada. Ya, Anda seorang pemilik. Jadi punyalah mindset seorang owner daripada supermarket online yang global, yang produknya 500 jenis ya. Nah, Atomy itu merupakan online. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ya atau dilarang membeli produk Atomy bukan melalui aplikasi resmi Atomy, yang Atomy Mobile atau website daripada Atomy Indonesia resmi ya. Anda beli misalkan jalan-jalan ketemu ruko, ada pelangnya Atomy. Lalu di situ dia jualin sampo, odol, boleh nggak beli di sana? Dilarang. Ya, Anda laporkan, foto, kirim, ya alamatnya di mana, kirim ke Atomy Indonesia, biar ditindak tegas siapa yang menjual produk-produk Atomy di pusat pelatihan. Karena ruko tersebut ini namanya apa? Pusat pelatihan. Fungsinya hanya untuk melatih, bukan untuk menjual produk Atomy. Jadi produk Atomy hanya boleh dibeli melalui online, situs resmi, dan juga aplikasi resmi. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya shopping mall yang buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan sudah ada di 57 negara, bisnis Anda akan terus berjalan tanpa Anda perlu hadir di situ. Ini yang dibilang dengan bisnis autopilot. Kalau Anda tidak punya bisnis autopilot, artinya Anda harus datang pagi-pagi ke toko, buka etalase, pajangin semua, tungguin selama 10 jam, tutup lagi. Itu bukan bisnis autopilot, Bapak Ibu. Itu bisnis Anda harus hadir, baru menghasilkan. Anda tidak bisa hadir, tidak bisa menghasilkan. Itu bukan bisnis Atomy. Ya, jadi Atomy mudah sekali. Sekali Anda sudah pakai produknya, Anda cinta, misalkan Anda pakai Hemohim.
diabetes Anda membaik, ya, gula darah Anda, darah tinggi Anda, misalkan Anda punya kanker dan sebagainya, semuanya setelah dicek sama dokter membaik. Nah, Anda cerita, saya sekarang kesehatannya membaik gara-gara Hemohim. Belinya di mana? Beli di aplikasi Atomi Mobile atau website Atomi. Jangan nama saya bukan penjual. Biar dia beli langsung ke Atomi, biar Atomi yang kirim, biar Atomi yang pusing kirimin barangnya ke dia. Anda cuma dapat poinnya saja. Enak kan? Bisnis tanpa modal, tanpa stok barang, Bapak Ibu. Dan kita nggak perlu jualan. Ya, di Atomi kita tidak perlu jualan, hanya bercerita, cerita produk yang kita sudah pakai. Anda rambutnya ketombean kayak saya, ya, sudah 30 tahun ketombean, nggak pernah sembuh, mau pakai sampo apapun, pakai herbal sampo Atomi, sembuh seketika. Saya cerita kemana-mana. Orang yang nggak ketombean nggak akan dengar, tapi orang yang ketombean langsung beli. Belinya bukan ke saya bilang beli ke Atomi Kanada. Biar Atomi Kanada yang kirim, saya cuma cerita doang. Semudah itu bisnis Atomi. Jadi kalau Anda bilang, saya nggak bisa jalani bisnis Pak Mike, saya nggak suruh Anda jalankan bisnis. Saya cuma suruh Anda bercerita. Seperti Anda ketemu restoran enak, harganya murah, kualitasnya the best, Anda pasti cerita. Lu kalau makan nasi tim misalkan ya, Anda pecinta nasi tim ayam gitu ya, jangan lagi makan di dekat situ, makan yang di sini. Ini udah enak, dagingnya empuk ya, dan banyak porsinya, murah lagi. Anda cerita, biar orang itu yang pergi sendiri ke nasi tim yang Anda ceritain. Nah, sama ya, cara menjalankan Atomi seperti itu. Anda cerita biar dia beli sendiri ke Atomi. Nggak usah Anda beliin. Anda bukan penjual, Bapak Ibu. Ya, biar Atomi yang menjual semua yang 500 produk itu, ya. Oke, paham sini. Nah, mengapa Atomi? Karena Atomi hanya menjual produk keperluan harian, ya. Garis bawah ini. Keperluan harian. Atomi tidak menjual barang keinginan. Ya, tahu kan keinginan? Oh, saya mau pakai pakai gelang yang anti radiasi, itu kan keinginan. Anda nggak perlu. Nggak semua orang perlu, Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang namanya sikat gigi, Anda perlu sikat gigi. Anda perlu mandi, Anda perlu cuci baju, Anda perlu cuci piring, ya. Anda perlu minum kopi seperti saya atau makan ramen. Nah, kita semua pasti yang namanya perlu ini. Kalau kita seminggu misalkan ya nggak mandi, hidup Anda akan dijauhi orang. Mungkin diceraikan oleh istri Anda ya, atau suami Anda. Karena Anda bau. Anda nggak sikat gigi selama sehari aja, udah bau Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan bisa terlepas dari produk keperluan harian. Produk Atomi bukan produk yang aneh-aneh. Bukan produk jus kolesterol, anti kolesterol, jus anti diabetes, gelang anti radiasi, dan lain sebagainya. Nggak ada Bapak Ibu. Atomi hanya menjual produk keperluan. Kalau Anda sampai nggak pakai produk ini, hidup Anda akan ibaratnya dijauhin orang ya. Nah, semua produk ini kalau Anda beli, Anda dapat poin. Poinnya ini tidak pernah hangus. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau Anda ke supermarket, sekali Anda sudah tukarkan poin Anda dengan produk, ya sudah hangus ya. Atomi nggak hangus. Selama Anda beli pakai ID Anda ini akan terus diakumulasi, akumulasi seumur hidup. Poin Anda tidak hangus ya. Nanti poin ini yang bisa akan menjadi acuan berapa penghasilan Anda di Atomi. Nah, Anda nonton marketing plan-nya Atomi ya. Saya nggak akan jelaskan mengenai hal tersebut. Perbedaan Atomi dengan supermarket adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda ke supermarket, Anda dapat cashback kan? Pernah dihitung nggak Bapak Ibu, cashback-nya Anda berapa persen? Itu hanya 1-3% maksimum. Kebanyakan tuh hanya 1-2, jarang yang 3% ya. Nah, ini Anda sebagai konsumer daripada supermarket tersebut. Tapi kalau di Atomi, Anda dan saya seorang member yang sudah punya Atomi ID, Anda bukan hanya 3%, tapi Anda bisa dapat 35% sebagai komisi. Karena ini adalah aturan ya yang resmi dari Korean Trade Federation di Korea Selatan ya, memperbolehkan sebuah MLM atau network marketing memberikan kembali 35% dari omset.
dari total penjualan sebagai komisi para membernya. Luar biasa kan? Kalau Anda bukan seorang pemilik supermarket, Anda nggak akan bisa lebih dari 3%. Misalkan, Anda seorang pemilik Indomaret, ya Anda pasti dapat penghasilan dong. Nah, penghasilan itu pasti sekitar 30%-an. Jadi kalau Anda bukan pemilik supermarket, udah deh, nggak usah berandai-andai Anda bisa dapatkan penghasilan dari orang belanja di supermarket Anda. Ya, Anda belanja di Alfamart, Anda sebagai konsumen, ya dapat aja paling 3%. Tapi kalau kita semua di Atomi, kita bisa dapat 35% dari total penjualan omset Atomi. Luar biasa loh, Bapak Ibu. Jadi kalau Atomi juga berkembang, ya omsetnya bertambah, komisi Anda bertambah. Karena dari 35% tersebut. Nah, siapa yang memproduksi produk Atomi? Ini adalah Colmar B&H, bukan sembarangan perusahaan yang bikin produk-produk Atomi. Anda mesti paham dulu, produk Atomi ada 500, siapa yang mayoritas bikin, sekitar 70% produk-produk ini. Ini adalah Colmar B&H atau Beauty and Health. Ini adalah gabungan dari dua perusahaan raksasa ya di Korea Selatan yang bernama Colmar Korea dan juga Kairi. Colmar Korea ini sudah berdiri dari tahun 90 ya, dan asalnya ini dari Colmar USA, Amerika. Dan umurnya yang Colmar USA itu sudah 125 tahun. Ya, tapi di Korea ini sekitar berapa nih? 33 tahun ya. Dan yang saya dengar ya, Colmar Korea akuisisi atau beli Colmar USA. Anda bisa bayangkan sekarang Colmar Korea besarnya luar biasa ya. Nah, siapa ini Colmar Korea? Ini adalah OEM, ODM, dan juga platform service pertama di Korea Selatan ya, yang bisa memberikan service platform tersebut. Dan juga klien Colmar Korea ini bukan klien-klien sembarangan, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda baca misalkan Chanel, Lancome, Shiseido, SK2, ya, Nuskin dan lain sebagainya, ya, Nature Republic, Bobbi Brown, MAC, Sephora, Amore Pacific. Ini siapa yang buat? Colmar Korea. Jadi Anda jangan bangga dulu kalau Anda bilang, Pak Mike, saya pakai merek Chanel. Ya, mahal loh. Satu botol tuh bisa 1,5 juta. Saya bilang ke dia, yang bikin pabriknya Colmar Korea. Itu hanya salah satu partnernya Atomi loh Bapak Ibu. Ya, tadi kan ada dua kan, Colmar Korea dan Kairi. Ini Colmar Korea, ini partnernya Atomi. Chanel hanya kliennya. Beda dong, partner sama klien posisinya beda. Chanel di bawah, Atomi di atas. Tapi barang saya mahal, 1,5 juta. Iya, tentu saja mahal. Karena yang si Chanel pakai itu modelnya siapa? Bintang film, artis-artis, bayarannya miliaran Bapak Ibu. Siapa yang bayar? Bukan si Chanel, Anda pemakai Chanel ini, pemakai Lancome ini. Ya, Anda yang bayar karena perusahaan akan bayar modelnya dulu, lalu biaya bayar model dibebankan ke produk. Padahal produknya hanya paling ratusan ribu, Anda bayar 1 jutaan. Nah, siapa yang bayar? Anda. Tapi kalau di Atomi, kita tidak bayar model. Anda nggak akan lihat Lee Min Ho, Song Hye Kyo, ya, Jungkook pakai Atomi. Nggak akan, Bapak Ibu. Yang akan pakai adalah kita-kita, member-member Atomi. Kita adalah model-modelnya, ya. Jangan dipikir si Jungkook pakai merek yang, misalkan merek yang terkenal gitu ya, mukanya jadi ganteng. Dia memang asalnya udah ganteng. Artis-artis ini memang sudah cantik, makanya dipakai supaya orang pikir, kalau saya pakai produk mereka biar cantik seperti model-model ini. Nggak akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, kalau asalnya memang sudah kurang cantik, ya mau pakai produk apapun, tetap kurang cantik. Tapi anehnya di Atomi, kita semua jadi ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Perhatikan leader-leader ya, kalau Anda datang ke seminar. Ada lihat foto yang mungkin dia sebelum ketemu Atomi dengan yang sesudah ketemu. Itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, berarti memang produk Atomi bisa merubah. Ya, kenapa? Karena kita dapat duit, Bapak Ibu. Ya, semua leader-leader selain pakai produk berkualitas mewah dengan harga murah, kita juga dapat duit. Ada yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan 1 miliar sebulan. Makanya itu langsung jadi cantik, jadi ganteng. Ya, kalau Bapak Ibu mau jadi ganteng dan cantik, pakailah produk Atomi sampai dapat penghasilan. Ya. Dan juga Colmar Korea sudah memproduksi lebih dari 20.000 produk dengan 500 klien. Jadi bukan main-main Colmar Korea, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda ketemu orang, tanya, kamu pakai merek apa?
Oh, saya misalkan pakai Sephora. Ya, yang produksi siapa? Kolmar Korea. Produk saya juga produk Kolmar Korea, tapi ditambah yang kedua namanya KRI. Ya, jadi cuma bukan Kolmar Korea. KRI ini siapa Bapak Ibu? KRI ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan yang bergerak di bidang tenaga nuklir. Ya, mereka adalah riset institusi terbesar kedua di dunia setelah NASA. Anda tahu NASA? Astronot yang dari Amerika ya. Mereka juga yang memproduksi makanan-makanan NASA ya. Jadi ada Rusia, Amerika, dan Korea Selatan yang produksi. Nah, Korea Selatan yang dipilih adalah KRI. Nah, KRI selain itu juga adalah pemasok tenaga listrik di Korea Selatan ya. Lalu di tahun 59 didirikanlah KRI, dan Anda bayangkan yang terjadi di sini adalah ilmuwan-ilmuwan pinter ya, PhD, profesor ya. Ini bukan orang biasa ya, tapi karena mereka tiap hari kena radiasi yang namanya nuklir, gamma ray, infrared ya, badan mereka sakit kan, imun sistem mereka hancur. Jadi pemerintah Korea Selatan nggak mau dong ilmuwannya ini pada sakit, akhirnya meninggal. Dia bikin proyek nasional di tahun 96 ini ya. Mereka kumpulkan uang sebanyak 5 juta US dollar ya untuk meriset suplemen apa yang bisa menaikkan imun atau menangkal radiasi daripada si nuklir ini ya. Lalu ketemulah setelah 5 tahun uji coba, kumpulkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya yang ada di Korea Selatan. Lalu mereka uji coba 3 tahun di rumah sakit kanker, baru terbentuklah yang namanya Hemohim. Nah, kenapa rumah sakit kanker? Karena di rumah sakit kanker ya, ini dites terhadap 60-an pasien yang kadar darah putihnya kurang dari 5.000 UI ya, UI, untuk membuktikan betul nggak suplemen ini bisa menaikkan imun. Ternyata terbukti. Dan tidak hanya menaikkan imun, tapi bisa memodulasi. Orang yang kerendahan akan dinaikkan, yang kelebihan, yang seperti orang autoimun, alergi, itu orang kelebihan kan, imunnya overreacting, itu diturunkan, distabilkan. Itu yang dibilang dengan modulasi. Makanya singkatannya adalah hemoglobin, H ini hematopoiesis atau pembentukan sel plasma darah, I adalah imunitas, nah ini adalah M, modulasi. Ya, artinya bisa memodulasi imunitas kita. Kalau imunitas kita sudah termodulasi, kita sudah ibaratnya badan bisa mereparasi diri kita sendiri ya. Anda bisa saksikan atau nonton video-video penjelasan detail tentang Hemohim. Nah, KRI ini yang memproduksi Hemohim berpartner dengan Kolmar Korea yang membentuk namanya Kolmar B&H ya, yang ini ya, produksi sekitar 70% produk-produk atomi. Lalu 20% berikutnya adalah Global GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Ini artinya Atomi juga bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang di dunia yang memproduksi produk terbaik mereka. Ya, seperti minyak alpukat itu dari Meksiko, karena alpukatnya Meksiko itu the best of the best. Lalu ada sarang burung walet dari Malaysia, ada koyo ya dari Taiwan, probiotik juga ada dari Amerika, di banyak sekali, sekitar 20% dari Global GGS, dan juga Korean supplier, ya artinya ada supplier-supplier kecil yang di Korea yang memproduksi produk terbaik, cuma mereka kurang modal, ya nggak punya modal untuk membesarkan. Nah, Atomi bantu mereka sampai bisa besar, ya contohnya seperti pabrik potato ramennya yang kita sudah makan ya, dan itu kan enak sekali. Kopinya, sikat giginya, itu adalah Korean supplier, kurang lebih 10%. Jadi produk Atomi ini bukan produk dari Cibubur, Cilandak, ya Ciledug, ya bukan dari kota-kota kecil gitu Bapak Ibu. Ini dari Korea Selatan dan juga dari global dunia. Jadi ini betul-betul produk luxury, produk mewah yang dijual murah, ya. Produk berkualitas mewah, harga kaki lima, ya harga supermarket lah, saya bilang gitu ya. Jadi kita nggak akan, ibaratnya ya, kalau kita sudah pakai biasa produk mewah, itu kan harganya mahal kan? Nah, kalau kita ketemu dengan Atomi, harganya yang diturunkan, kualitasnya ditambah. Nah, itu yang dibilang dengan kualitas mutlak, harga mutlak. Semua produk Atomi mempunyai kualitas mutlak, harga mutlak. Artinya, harga udah nggak bisa ditekan lagi, kecuali kualitasnya diturunkan. Makanya Atomi selalu ambil kualitas dulu. Kualitas dulu, baru harganya dia turunkan sampai serendah-rendahnya. Ya, udah nggak bisa lebih rendah lagi. Kalau lebih rendah lagi, kualitas ikut turun. Nah,
Atomy mengambil filosofi seperti ini ya. Jadi kalau Anda bilang produk Atomy mahal, di luar ada yang lebih murah, ya Anda bandingkan dulu kualitasnya dia di mana. Kalau di bawah sini ya sudah nggak bisa dibandingkan, Atomy di sini ya. Kalau kualitas di bawah ya harganya ya di bawah lumrah. Justru yang nggak lumrah adalah produk berkualitas tinggi dijual murah. Nah itu hanya ada di Atomy. Saat ini sudah ada 15 juta aktif member, dan ini adalah pendirinya Atomy ya, Chairman Han Gil Pak. Dan sudah ada di 27 regional global ya. Dari Korea Selatan kita buka cabang internasional pertama kita di Amerika, lalu di Kanada, Jepang, Taiwan, Singapura, ya, Kambodia, Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, 18 kita buka Australia dan Indonesia ya. Rusia. Nah, Anda perhatikan tahun 20 kita buka di Cina, Kolombia, Hong Kong, India ya. Hanya tahun 20 3 negara terbesar di dunia loh. Cina, Hong Kong, India ya. 3 negara terbesar di dunia. Dan yang hebatnya mereka buka saat pandemi. Di mana tadi saya ceritakan banyak perusahaan bangkrut, Atomy malah buka cabang lagi pandemi besar-besaran. 21 dia buka di berapa nih? New Zealand, Turki, UK, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 22 Brasil, Mongolia, Uzbekistan. Jadi justru lagi pandemi Atomy buka di 13 negara. Ya, lebih banyak daripada 9 tahun sebelumnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bisnis Atomy bebas resesi, bebas pandemi. Kenapa? Karena walaupun Anda lagi di PHK, Anda harus mandi, sikat gigi, ya, pakai sampo, pakai sabun, cuci baju. Anda terus pakai produk ini. Jadi nggak ada yang namanya gara-gara di PHK, udahlah mah nggak usah mandi pakai sabun ya. Kita cuci piring pakai air aja. Nggak mungkin kan? Tetap harus pakai sabun tersebut. Dan tahun ini 2023 kita buka di Uni Eropa, European United. Dan dengan dibukanya region EU, kita juga buka di 31 negara, 27 di Eropa, 4 IFTA. Jadi, dan juga ada 33 negara yang akan buka ya. Nah, 90 negara totalnya ya, kalau kita tambahkan yang 33 negara ini apa saja sih? Israel, Haiti, Kenya, Afrika Selatan ya. Ini belum ada Atomy-nya. Mereka belum bisa belanja di sana. Tapi mereka sudah bisa jadi member ya. Seperti Sri Lanka, Brunei Darussalam, Israel ya, apalagi Haiti dan lain sebagainya. Jadi total dengan satu ID Anda bisa buka cabang di 90 negara. Anda bayangkan Anda punya bisnis di 90 negara. Keren nggak? Nggak pakai modal, nggak perlu jualan, nggak perlu nyetok, nggak perlu maintain bayar setiap bulan. Nggak perlu Bapak Ibu. Ini bisnis yang namanya bisnis bebas resiko. Resiko Anda apa? Anda rugi? Anda beli produk? Enggak kan? Anda harus beli produk juga. Anda nggak di Atomy pun Anda akan ke Alfamart, Indomaret, beli odol, beli sampo. Sekarang daripada Anda kasih duit Anda ke mereka, kasih dong ke diri Anda. Karena Anda sudah pemilik. Anda nggak ada ruginya. Di Atomy orang yang bilang rugi karena dia beli banyak-banyak demi ngejar mastership. Ya rugi sendiri gitu ya. Dibegoin sama leader-leader mereka. Kalau Anda sebagai seorang pecinta produk Atomy, Anda pakai sendiri aja udah nggak rugi. Anda jalankan bisnisnya hanya bercerita. Cerita doang. Kamu mau pakai, misalkan ya dia rambutnya rontok. Jangan ceritain skincare. Jangan ceritain vitamin C. Ya, dia nggak akan tertarik. Ceritain tentang sampo Atomy, hair tonic Atomy, pasti dia tertarik. Atau biotin, ya suplemen untuk rambut juga ada, dia pasti tertarik. Jadi waktu Anda menjalankan Atomy ini ya, berceritanya ini, Anda harus tahu kemana Anda mau pergi. Nggak bisa membabi buta hanya cerita hemohim. Lah orang rambutnya lagi rontok, dia ceritain hemohim, dia juga bingung buat apa. Ya, atau kalau dia sakit ya sih kita cerita hemohim. Jangan ceritain samponya, dia nggak butuh samponya, dia lagi sakit. Cerita hemohim, cerita vitamin C, ya cerita ginseng dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu waktu kita menceritakannya. Dan chairman kita juga sudah berkali-kali masuk majalah Fortune. Ini adalah majalah elite bisnis di Korea Selatan ya.
Dan Atomy sudah masuk jajaran peringkat 20 dunia di tahun 19. Anda lihat ini perusahaan network marketing terbesar ya. Jangan takut dulu ya, kita nggak bersaing dengan MLM lain. Dan kenapa Atomy MLM? Ya, saya jelaskan tadi kan, kalau Atomy bukan MLM, kita nggak bisa dapat 35% komisi. Kita hanya bisa dapat 3% maksimum. Makanya Chairman Park bikin Atomy sebagai network marketing atau MLM, tapi sistemnya ini berbeda ya. Makanya kita nggak perlu bersaing dengan mereka ini. Ini bukan saingan kita. Saingan kita adalah Walmart, Amazon, dan Alibaba. Ini saingan kita. Kita nggak perlu jelek-jelekan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita. Tahun 20, Atomy naik peringkat lagi menjadi ke-12, 21 ke 10, lalu tahun lalu Atomy masih di peringkat 12 dunia. Artinya masih peringkat 20 besar. Dan selain Atomy Shopping Mall juga ada namanya Azamall ya. Nah, ini saya jelaskan. Produk di Azamall itu ada puluhan ribu Bapak Ibu. Ya, tapi ini bukan produk Atomy. Merek ya, bermerek Samsung, LG, Lacoste, Coach, Bulgari ya, Gucci, Calvin Klein dan lain sebagainya. Nah, Anda mau beli sayur, buah, Kentucky, Starbucks, itu bisa di Azamall ya, produknya puluhan ribu. Tapi ini baru ada di Korea dan Taiwan ya. Jadi kalau Anda tunggu sampai Indonesia ada Azamall, Anda sudah terlambat. Semua sudah jadi member Atomy ya. Anda mesti pergi ke pedalaman-pedalaman ya di Papua gitu baru mendapatkan member baru ya. Sudah terlambat. Jadi sebelum sampai Azamall ada di Indonesia, jalankan Atomy supaya jangan sampai keluarga Anda, teman Anda diambil orang ya. Saya akan tutup dengan ini. Ini ada cerita tentang petani jagung dan petani mangga ya. Kita tahu jagung itu, pohon jagung ya, umurnya itu hanya 1 tahun ya. Dan dalam 1 tahun, satu pohon jagung itu berbuah hanya 2 sampai 4 buah. Jadi umurnya ini sampai dipanen. Setelah dipanen biasa dimatikan ya. Karena dia harus tanemin lagi setiap musimnya ya. Artinya dalam 1 tahun ya petani ini harus hitung kalau dia mau menghasilkan 2.000 buah sampai 4.000 buah, dia harus tanam berapa? 1.000 pohon jagung ya. Nah, kalau petani pohon mangga ini berbeda. Pohon mangga ini ya, setelah ditanam 4 tahun pertama nggak muncul apa-apa. Ya, cuman muncul paling ya sedikit gitu ya, batangnya atau rantingnya, tapi nggak ada buahnya, belum ada buah. Nah, mulai masuk tahun ke-5, mulai ada buah ya, antara 5, ada yang 10, ada yang 15. Nah, setiap tahun itu pohon berbuahnya bisa jadi 20 ke 50. 50 jadi 100. Tahun berikutnya dari 100 jadi 150, jadi 200. Sampai tahun ke-10, satu pohon mangga bisa berbuah antara 300 sampai 500 buah. Dan umur pohon mangga ini sampai 300 tahun. Ya, beda dengan pohon jagung. Pohon jagung tiap musimnya tahun depan dia mesti tanemin lagi. Ya, setelah itu setelah dipanen musim gugur, musim semi tahun depan Pak tanam lagi. Panen lagi, tanam lagi, panen lagi. Si petani jagung bisa duduk gak? Bisa santai gak dapat jagung? Gak bisa. Dia mesti kerja, kerja, dan kerja. Nah, ini seperti Anda yang bekerja, Anda yang punya profesi, mungkin seorang dokter, lawyer. Kalau Anda nggak kerja, keluarga Anda nggak makan. Ya, Anda punya toko, punya bisnis yang Anda harus hadir, bukan autopilot. Anda nggak hadir, bisnis Anda nggak buka, Anda nggak makan. Kalau Atomy, ini seperti yang pohon mangga. Memang awal-awalnya, tahun 1, 2, 3, 4, nggak ada hasil. Tahun ke-5 pun cuma keluar buah 5, 10, 15. Aduh, nggak ada hasil ya. Tapi Atomy, kabar gembiranya nggak sampai 5 tahun ya. Cukup 2 sampai 3 tahun itu udah penghasilan 20 juta. Nah, setelah itu pohon mangga ini berbuah setiap tahunnya bisa sampai 300 sampai 500 sampai 300 tahun Bapak Ibu. Kerja hanya sekali, nikmatin 3 generasi. Nah, ini yang kita mau terapkan di Atomy. Jadi kita semua di Atomy adalah petani pohon mangga. Kita bekerja sekali, yang nikmatin buahnya siapa? 3 turunan, ya sampai anak dan cucu kita. Ya, jadi saya harap semua yang hadir malam hari ini, ya pikirkan, saya sekarang posisinya di mana?
Oh, saya Pak Mike, saya sudah punya pohon mangga ya, ibaratnya ya. Anda punya bisnis yang autopilot bisa berpenghasilan 300 sampai 500 ya buah gitu ya, ataupun bisa penghasilan ratusan juta sampai 1 miliar sebulan. Ya sudah, nggak usah jalankan Atomi, pakai saja produknya, Anda sudah pasti puas. Tapi kalau Anda seperti saya, yang sudah bekerja 20 tahun sebagai pegawai, ya boro-boro saya tidur dapat duit, Bapak Ibu. Saya harus bangun pagi, ya nyetir 2 jam satu arah, kerja 8 jam, pulang lagi 2 jam, besok pagi harus seperti itu Senin sampai Jumat, kerja 50 tahun supaya saya bisa cuti bisa pensiun 5 tahun, itu saya dulu. Tapi saya nggak mau hidup saya seperti itu. Saya bersyukur saya di PHK tahun lalu, ya. Akhirnya saya bisa full time di Atomi. Saya bisa kerahkan semua tenaga saya supaya setelah pohon mangga saya sudah berbuah bisa sampai 300 sampai 500 buah, saya tidur, anak cucu saya sudah pasti terpelihara karena penghasilan Atomi adalah 1 miliar sebulan. Itu adalah plafon. Udah nggak bisa lebih dari 1 miliar. Menurut Bapak Ibu, 1 miliar sebulan, Anda bisa capai nggak saat ini? Dalam mungkin ya 10 tahun lah, ataupun 20 tahun. Kalau penghasilan Anda tidak bisa sampai mencapai, nggak usah 1 miliar. 100 juta sebulan saat Anda tidur. Anda harus gila-gilaan di atom. Ya, artinya seperti pohon mangga ini ya, yang petani ini. Selama 4 tahun dia tetap setia, kasih air, kasih pupuk, walaupun nggak ada buahnya. Tetap setia, tetap setia. Karena pada saatnya, pohon ini mulai berbuah. Jadi Anda di Atomi yang sudah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap setia. Kerjakan seperti petani pohon mangga ini, ya. Setelah Anda bekerja dan pada musim yang tepat, pada waktunya akan berbuah. 구독, 좋아요 눌러주세요.